Saudara BN selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara. Ini tidak hanya, sepengetahuan kami tidak hanya gubernur Sumatera Utara ya, gubernur Jawa Barat juga sini gitu ya, dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini, tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya. Nah, selamat datang Mas Mario. Nih suhunya masalah ini. Jadi waktu ke sini sih tidak spesifik menyatakan ada yang di khusus di PUPR maupun di di Jalan Nasional itu ya, SSJN itu. Nah, kami dapat informasi ini justru dari masyarakat gitu. Makanya pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat tidak hanya di Sumatera Utara nih. Nah, alhamdulillah sudah dimulai dari Sumatera Utara, masyarakat menginformasikan kepada kita. Ini di provinsi-provinsi lain, di kota maupun kabupaten lain, silahkan. Apabila misalkan sekarang ada infrastruktur, pembuatan infrastruktur yang harusnya misalkan bisa bertahan sekian tahun, tapi kualitasnya kelihatan kan jelek, kan beda antara kualitas yang bagus, kita kasat mata juga bisa melihat gitu ya, dengan kualitas yang buruk. Nah, tapi juga tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun juga bukti-bukti. Jadi tidak hanya sebatas kita, oh ada jembatan misalkan rusak, tiba-tiba rusak, kena banjir, oh ini korupsi, dilaporkan ya, harus ada juga ini pihak mana yang membuat dan lain-lain, ini anggaran tahun berapa anggarannya dan yang lainnya. Itu bisa langsung nanti dilaporkan ke PLPM. Kemudian itu kan ya Mbak Tasya. Tadi seperti saya sampaikan, kalau ada kaitannya baik itu ada aliran uang, atau ada perintah ya. Tidak harus selalu ada aliran uang. Ya, termasuk ke gubernur itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah, memerintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini. Nah, uangnya belum dapat ya tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban gitu kan. Seperti itu. Demikian Mbak Tasya. Kemudian ke Mas Rizky. Ini yang dibawa ke sini 6 orang. Tapi yang jadi tersangka hanya 5 orang. Ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana? Gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya 5 orang ini gitu. Bahkan yang tadi yang ke-6-nya mungkin bisa nambah lebih dari 6 yang lainnya gitu. Karena tadi dijelaskan di sini juga itu tidak hanya tahun ini saja. Saudara Kir dan saudara RAY ya. RAY ini dapat proyek. Jadi mulai 2023, 2024 gitu ya. Itu sudah selesai berarti kan? Proyeknya sudah selesai dikerjakan, uangnya sudah masuk ke beberapa tempat. Nah, itu yang sedang kita telusuri juga. Nah, kita berharap sih melakukan upaya ini termasuk operasi tangkap. Bapak termasuk alumni UGM lah, mungkin kan? Iya, tahun 80-an itu. Iya, betul.
Oke, ya ini Ya, pernyataan dari Pak Santo ya, yang mungkin ya, alumni ya, UGM, ya, bahwasanya di tahun tersebut kacamata tidak diperbolehkan. Oke, ya. oke, yang baru datang, monggo silakan Bapak Slamet. Halo Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Oke, kita ke atas ke WSD. Pak WSD, selamat malam. Pak WSD. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak, jangan gunakan apa itu? Soundcardnya, ekornya dikecilin. Oke, gimana? Gimana? Oke, oke, Udah. terpantau. Silahkan Bapak. Oke. Menurut saya ijazah Pak Joko ini kemungkinan besar palsu. Oh, menyatakan kemungkinan besar ya. Oh iya, Oke, jadi saya juga nggak bisa pastikan. Tapi dari ciri-ciri ini berkacamata, seingat saya itu sampai tahun 90-an tidak boleh memakai kacamata. Bapak kalau Seluruh universitas negeri, seluruh termasuk ya saya alumni dari Unsri, Universitas Sriwijaya dari Palembang. oke, siapa Pak? Terus Bapak. Terus juga saya pernah ikut lagi kuliah di swasta, ya masih juga peraturannya tidak boleh pakai kacamata ijazah itu. Aksesoris lah Bapak. Mungkin. Iya, tidak Oke, boleh. siap. Kecuali yang berjilbab diperbolehkan. Yang terakhir-akhir saat ini. Kalau nggak salah itu yang berjilbab dihormati, yang muslim yang berjilbab dihormati oleh negara untuk diperbolehkan memakai jilbab. Gitu. Untuk penyelesaian ini sebenarnya, mengapa saya kira sangat mudah sekali. Pak Jokowi tunjukkan saja, tidak ada ini, karena yang punya hak itu kan Pak Jokowi diberikan oleh UGM hak untuk memakai gelar, karena di sini ada undang-undang gelar, pemakaian gelar itu dipidanakan. Seorang PNS saja harus menunjukkan ijazah asli. Seorang PNS, apalagi sebagai kepala negara seharusnya. Itu yang harusnya ini selesai kalau Pak Jokowi memberikan. Tapi nggak tahu kita ada apa dengan Pak Jokowi, itu bisa tidak mau menunjukkan. Kalau dia tidak mau menunjukkan, ya di situ perkiraan saya bahwa beliau mungkin mempunyai tidak asli. Karena saya juga udah sering mengikuti ini dari Pak Jokowi diterima sebagai mahasiswa. Waktu itu dikatakannya Sepenmaru. Seingat saya Sepenmaru itu adalah waktu tahun 85-86. Sedangkan tahun 80-an itu kalau nggak salah masih PR, proyek Perintis. UGM itu proyek Perintis 1, sedangkan di Unsri proyek Perintis 3. Itu di daerah Sumatera. Saya kira begitu. Jadi itu saja sudah. Dan terakhir katanya Pak Jokowi membuat tesis yang diperiksa orang itu. Seingat saya tesis itu tidak dilaksanakan di S1. Dan waktu semester 2, 3 dan 4 itu diseleksi mahasiswa itu. Kalau 2,0 itu akan diteruskan, tetapi di bawah 2,0 akan di 21,9 saja akan di suruh mencari DO. bakatnya Pak, DO. Iya, di DO kan lah gitu. Kira-kira begitu menurut saya. Jadi permasalahan ini sebenarnya sangat mudah. UGM telah memberikan hak pemakaian gelar kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tunjukkan ini saya sudah dikasih oleh negara. Jadi dalam hal ini adalah Universitas Gajah Mada. Itu selesainya. Boleh sebentar Pak ya. Boleh. Nanti boleh. Sebentar saya menarasikan sedikit. Jadi Silakan. mengapa orang lain PNS yang mau jadi tentara, mau jadi polisi itu diverifikasi betul ijazahnya. Kita tidak masalah dengan Pak Jokowi misalnya hanya tamat SMA, tapi dia jangan mengaku tamat S1 gitu. Ijazah kita kan boleh menjadi seorang presiden dengan ijazah SMA.
Tidak ada aturan bahwa kita tidak ijazah SMA itu. Terus Pak Jokowi ini tidak mau berterus terang. Saya kira agak ya begitulah. Maafkan, mungkin inilah pendapat saya. Mudah-mudahan kita semua dapat memverifikasinya semua. Oke. Jadi karena ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Saya tanggapi ya. Ya, silakan. Ya, Jadi kasus ijazah palsunya. kita sapa dulu tamu kita yang mungkin mau bernarasi dulu, nanti baru kita rangkum ya. Kita ada saatnya menanggapi. Ini begitu. Halo Pak Bangun, selamat malam Pak Bangun. Selamat malam, Cak. Oke Pak Bangun, silakan Pak Bangun. Mau menanggapi atau menyangkal silakan. Oh, saya tidak menanggapi ya. Saya hanya mau memberikan edukasi bagi kita semua. Menurut pendapat saya dan menurut aturan yang ada di negara Republik Indonesia. Sebelum kita mengikuti pemilu ataupun pilkada, itu ada namanya kita harus mendaftarkan diri ke KPU yang diatur oleh undang-undang ataupun kesepakatan kita bersama oleh DPR. Jadi ciptakanlah lembaga KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini, setiap orang atau setiap yang mau mendaftarkan diri sebagai caleg ataupun mengikuti pemilu atau pemilu pilpres itu wajib menyerahkan data pribadi kita kepada KPU. Itu kesepakatan kita bersama. Tetapi bila ada sana misalnya kecurigaan sebelum pemilu, boleh kita memprotesnya. Atau kita lihat dulu waktu pemilu tahun 2014, lawan Pak Jokowi adalah Prabowo 2 kali ya. Nah, kemudian kalau seandainya Pak Jokowi menggunakan ijazahnya yang tidak sah, bukan palsu atau asli ya, tidak sah menurut KPU atau Bawaslu, maka beliau tidak bisa mencalonkan diri. Itu dulu pembuka dari saya, host. Makasih. Oke, siap. Untuk tamu kita yang di atas, halo, selamat malam. Halo Bapak. Halo, selamat malam. Selamat malam, monggo silakan bernarasi. Dari mana? Dari NTB Bima. Oke, silakan. Nanti giliran saya nanti. Saya baru gabung, belum tahu ininya. Oke, begini. Nanti ya. Mungkin Pak Berek mau menanggapi tadi pernyataan-pernyataan dari WST ataupun yang lain. Silakan. Gini ya, kalau menganalogikannya ijazahnya Pak Jokowi ini disamakan dengan para pegawai PNS atau kita pegawai-pegawai yang ingin melamar kerja untuk mendaftar untuk menunjukkan ijazah, iya sama saja seperti halnya Pak Jokowi ke KPU menyantumkan data diri seperti Pak Bangun bilang tadi gitu ya, menyantumkan data diri dan akhirnya diverifikasi oleh KPU dan itu sah dan diuji langsung oleh KPU dan terverifikasi dan lolos dari pemilihan wali kota Solo 2 kali, gubernur hingga presiden 2 kali. Itu kan sudah rangkaian panjang dan sudah terverifikasi bolak-balik gitu ya. Tapi kalau penggunaannya untuk ditunjukkan secara publik, itu yang menurut itu yang tidak benar gitu ya. Tidak peruntukannya untuk seperti itu gitu, untuk ditunjukkan secara secara terbuka gitu. Tapi kalau memang sesimpel itu pasti sesimpel itu Pak Jokowi menunjukkan selesai. Tapi apakah benar-benar selesai? Pertanyaan yang berbalik adalah ketika ini ditanyakan kepada Roy, Rismond dan Tifa. Ketika ditunjukkan apakah ini selesai? Mereka tidak menjawab dengan yakin, iya selesai, tidak. Tapi masih ada tapi nanti tidak ada jawaban yang firm. Oke, selesai Pak, Bapak tunjukkan saja, selesai.
masalah ini tidak, malah ini terus melebar kemana, jadi bola liar di masyarakat. Seperti itu. Ini yang ditunjukkan ini masalah tidak selesai, mungkin begitu. Iya, ditunjukkan, kan sudah ditanyakan, apakah kalau ditunjukkan Roy, Rismond, Tifa akan berhenti? Tapi kan tidak. Tapi kalau. Makanya ini adalah perhitungan hukum dan konsekuensi yang harus diterima oleh Roy, Rismond, dan Tifa serta gengnya ketika menuduh ijazah Pak Jokowi palsu tanpa didasari landasan bukti yang kuat gitu. Mereka menamakan ini sebagai penelitian, tapi tidak pernah satu pun dari mereka mengeluarkan jurnal penelitiannya. Di mana kita tahu, di mana sebagai peneliti, ya mereka harus memaparkan jurnal penelitiannya. Metode apa yang digunakan, tapi ini mereka tidak. Mereka hanya gembar-gembor di media, di sosmed, di podcast-podcast, tanpa ada pemaparan yang jelas dan bisa diuji oleh pakar forensik, digital forensik lainnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Santo dulu ya. Pak Santo, halo. Iya. Dari Pak Santo ini lulusan UGM juga ya, Pak ya. Iya. Karena saya bertanya kepada Bapak. Bertanya kepada Bapak, ijazah Bapak itu sama apa tidak seperti yang saya unggah di sini, Pak? Sama. Ya, Sama, Pak. ya mirip-mirip gitu, cuman masalah kalau yang ini asli tidak saya nggak bisa komentar ya. Yang jelas sama begitu, Bapak, dari ya? bentuk, terus simbolnya, topinya Gajah Mada, tulisannya ya sama, di atas formatnya Gajah Mada sama persis, nggak ada bedanya. Sama, untuk tahun-tahun itu sama. Saya itu hanya berpikirnya satu, semuanya itu harus jujur. Nggak usah dilebar-lebarin lah kemana-mana, jujur. Jadi kita panggil semua, kumpul lah. Ini saat ini sebetulnya yang berkepentingan itu adalah senat universitas dan senat fakultas. Ini yang berkepentingan sebetulnya itu untuk mengatakan dan meminta kepada Pak Jokowi, meminta pada Jokowi, coba pinjam sebentar untuk kita rapatkan, kita sama-sama musyawarah lah, kita lingkarin semua ini dengan penjagaan yang ketat. Jadi kejujuran dijaga dengan yang ketat, jadi tidak ada manipulasi.